Assalamualaikum, kembali lagi di channel Catri. Oke, di video kali ini masih seputar bahas FPV ya. Jadi di video kali ini saya mau coba bahas terkait dengan remote. Jadi di depan saya ini ada dua remote ya. Ada TBS Tango 2 dan ini adalah Radiomaster TX12. Nah, kalau kalian lihat di video-video saya sebelumnya, kebanyakan saya pakai ini ya, TBS Tango 2 ya. Karena memang dari sisi kepraktisan ini tuh udah oke banget lah untuk transmitter yang style gamepad ya. Tapi sebenarnya remote yang membuat saya nyaman tuh adalah remote yang ini nih, TX12. Ini adalah model remote yang sebenarnya nyaman ya buat saya. Cuma memang karena si TBS Tango 2 ini lebih praktis ya, makanya lebih sering saya pakai. Tapi sebenarnya soal ergonomi, soal kenyamanan dengan tangan saya, dengan gaya saya, itu si TX12 ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Terutama dari sisi ergonomis, karena kebiasaan saya untuk memegang remote itu saya jarang banget memakai neck strap ya, dan itu biasanya posisi remote tuh aku posisikan di depan perut. Nah, kalau menggunakan TBS Tango 2 ini di perut itu terlalu ke dalam ya, karena memang size-nya yang kecil. Dan kalau misalkan dibandingkan dengan TX12, kalau tanpa net strap itu sebenarnya lebih enak yang seperti ini nih modelnya, karena posisi perut ya, ini pasti nempel ke perut ya, yang ada di bawah ini itu lebih pas ya daripada si TBS Tango 2. Nah, kebetulan tadi saya baru kedatangan barang, yaitu ini barangnya. Nah, ini adalah aksesoris dari Radiomaster. Ini adalah gimbal CNC AG01 ya, yang sebelumnya itu udah pernah dikeluarkan, tapi untuk remote-remote yang model seperti TX16. Nah, si Radiomaster ini sekarang udah mengeluarkan yang versi mininya, yang nantinya ini bisa digunakan di TX12 dan juga untuk transmitter Radiomaster Zorro. Jadi kalau kalian misalkan punya transmitter Radiomaster Zorro, itu gimbalnya diganti dengan ini juga bisa. Oh ya, untuk barang ini karena belum masuk di Indonesia ya, jadi saya beli ini di luar negeri, tepatnya di AliExpress. Itu saya dapat harga sekitar 1,4 juta dan itu free shipping. Sedangkan untuk pajaknya sendiri itu sekitar 67.000. Lalu untuk lama pengiriman itu sekitar 2-3 minggu ya, karena ini saya beli di awal bulan Juni dan saat ini tanggal 18 ya, berarti sekitar ya hampir 3 minggu ya paket ini dari di order sampai nyampe ke rumah saya. Oke, langsung aja kita buka. Ini masih diplastikin ya. Nah, ini kalian bisa lihat di sini AG01 mini set ya, dan ini ada 2 gimbal, jadi kalian bisa beli satuan ya, nggak harus satu set. Jadi kalian bisa beli satu atau langsung beli 2. Beli 2 itu harganya lebih murah daripada beli cuman satu. Nah, ini ada 2 buah ya untuk AG mini gimbalnya. Oke, kita lihatkan. Nah, di belakangnya ini ada fiturnya ya. Jadi untuk AG01 gimbal ini udah hal sensor, full CNC metal gimbal, kemudian quad bearing. Jadi ini bearingnya ada 4 ya. Kemudian tensionnya itu bisa di adjust, easy mode adjustment, self centering adjustment, dan travel adjustment. Jadi ini full customize ya, artinya kalian bisa adjust dengan gampang ya. Oke, kita langsung buka aja salah satu ya. Oke, nah ini aku ambil, terus ini gimbalnya, terus di dalamnya ada baut nih kayaknya nih, kita ambil aja ya. Bener nih, ada baut, ada kunci L juga, kemudian ada spare part ya, baut-baut sama per. Nah, ini ada buku manualnya nih, harusnya ini yang mesti kita baca. Oke, kita singkirin dulu ini. Nah, bentuknya seperti ini ya gimbalnya, dan ini katanya semuanya bahannya itu dari metal, jadi nggak kayak yang ini ya bawaannya atau yang punyanya Radiomaster Zorro itu kan masih menggunakan plastik ya. Ini kita buka
buka aja. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi ini semuanya dari metal ya, dan kerasa berat nih, bahannya solid. Oke, ini gimbalnya, feelnya sih keras ya. Mungkin ini bisa di adjust ya nanti. Dan di sini untuk stick endnya itu modelnya kayak gini ya. Jadi biasanya yang umumnya itu yang ada duri-durinya itu ada di atas. Yang ini tuh di sampingnya itu juga ada juga nih duri-duri kecil ya. Ini untuk biar grip di jempol atau di jari itu lebih enak, terutama buat yang pincer seperti ini. Nah, kita lihat di bagian belakang ini hampir sama ya kayak yang model plastik, ada 2 soket ya. Oke, nanti aku akan pasang ya di sini, tapi mesti saya baca dulu manualnya seperti apa. Oke, tadi udah saya sempat baca, ternyata nggak ada petunjuk instalasinya ya. Jadi terpaksa kita mesti bongkar sendiri. Oke, kita langsung bongkar aja nih si TX12 nya. Kita copot dulu nih modul eksternalnya. Oke, kita taruh dulu. Terus, oh ya, ini jangan lupa dicopot dulu ya baterainya berarti. Ini kita copot dulu nih baterainya. Oke, ini setahu sih harus dibuka dulu ya ininya. Ini mesti dicongkel ya setahu. Nah kan, terus bagian yang ini kita buka. Nah, oke, baru kita open ya bautnya. Ini ada 6, kita buka aja. Oke, kita coba buka. Oke, ini udah kebuka. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, untuk khusus pemasangan di TX12 ini agak berbeda ya dengan Radio Master Zorro. Jadi sebelum dipasang untuk TX12 ini, salah satu dari 2 gimbal ini mesti kita set dulu sebagai throttle ya, yang apa namanya, ininya nggak self centering, karena dari sononya semuanya tuh di set by default tuh self centering ya. Self centering tuh kayak gini nih, dia kembali lagi nih ke tengah. Nah, yang bikin self centering nih ininya nih, di sini kan ada tonjolan nih, dan di sini kalau misalkan kita tekan seperti ini ya, nah dia akan tuh udah lepas nih. Kalau kalian pakai Radio Master Zorro itu otomatis ya, dia ada di bagian case nya. Jadi kalau kalian ketika buka case nya, dia otomatis ininya kendor, tapi ketika ditutup itu udah otomatis ininya akan kencang lagi kalau buat isi Radio Master Zorro. Tapi untuk TX12 ini agak berbeda. Jadi ini kita perlu baut ya, perlu kita tahan sama baut yang didapat dari paketnya. Ini kita pasang aja seperti ini, kita tekan, terus kita baut ya seperti ini. Kita baut aja terus sampai mentok. Nah, ini harusnya udah nggak self centering tuh, ininya udah kendor ya. Ini nanti akan kita set sebagai throttle untuk mengatur tensionnya. Nah, di sini kan ada baut ya, ini kita bisa kencengin ya supaya ininya nggak terlalu kendor. Nah, ini kita kencengin aja sampai sesuai dengan preferensi kita ya. Kira-kira ini terlalu kenceng. Oke, ini kayaknya udah cukup. Oke, jadi nanti ini akan kita jadikan stick yang sebagai throttle ya, yang self centeringnya itu nggak aktif, sementara yang self centeringnya aktif, yang ini kita jadikan sebagai pitch sama roll. Nah, selanjutnya kita tinggal langsung pasangkan aja ya di sini. Untuk throttle berarti harusnya di sini sebelah kiri, berarti di sini sebelah kanan ya. Kita langsung lepaskan aja nih gimbalnya. Nah, saran saya sih kalau misalkan kita mau bongkar seperti ini, sebelum kita otak-atik itu kalian foto dulu ya. Jadi ketika kita kehilangan arah kemudian susah balikin, kita udah punya
dokumentasinya, asalnya itu seperti apa sih, rangkaian diagramnya ini. Oke, ini langsung aja kita lepas ya. Untuk ngelepas gimbalnya sih harusnya ini kita lepas dulu nih kabelnya. Kita pasang salah satu dulu ya, nggak usah dilepas dua-duanya. Kita cabut. Oke, ini kita lepas aja. Kita lepas pelan-pelan. Oke, ini udah lepas. Ini nanti yang bagian throttle kita bisa pasangkan ya di sini. Oke, langsung aja kita pasang ya. Kita tinggal baut. Kita boleh pakai baut yang sama atau pakai baut yang udah disediakan ya di paketnya. Kita baut dulu, nggak usah terlalu kenceng. Nah, ini mumpung kecopot setengah ya, ini saya bisa tunjukkan nih perbedaannya antara yang versi AG01 EG01 sama yang versi plastik ya. Ini yang sebelah kanan nih, yang versi metal semua. Nih kalian bisa lihat, ini kokoh banget ya, solid rasanya, dan ini rasanya plastik. Walaupun ini udah hal sensor ya sebenarnya, dua-duanya nih hal sensor, cuman secara feel ini lebih premium ya. Bukan berarti yang ini jelek ya, tapi kalau dirasain tuh rasanya lebih premium, ini lebih kokoh. Ini enteng banget secara berat, yang ini mantap banget. Dan kalau misalkan dibalik, nah di sini kelihatan nih komponen kecil-kecilnya, semuanya yang sebelah kiri ini dari plastik, yang sini semua termasuk yang kecil-kecilnya ini semuanya dari CNC ya, dari metal. Kalau yang plastik ini tuh kurang enak kalau misalkan sticknya tuh dimentokin kayak gini ya. Nah, kalau misalkan kita melakukan power loop, itu kan biasanya throttle-nya langsung di-cut ya, langsung tiba-tiba langsung kita nolin nih throttle-nya. Nah, yang ini tuh enak banget nih, dan bunyinya juga bunyi besi ketemu besi ya. Kalau ini kan plastik ketemu plastik, jadi kurang mantap. Oke, ini gimbal yang kedua juga udah saya pasang ya, jadi dua-duanya udah terpasang nih untuk gimbal AG01 nya. Dan ini saya coba rasain dulu. Kalau udah oke sih, tinggal dipasang ya, dirapikan. Dan untuk soketnya ini juga udah dipasang ya di dua-duanya. Ini ada potensi kebalik, cuman nggak masalah. Cara ngeceknya kita mesti nyalakan nih si remote-nya, apakah atas bawahnya itu kebalik ya. Biasanya kalau kebalik kita tinggal tuker aja nih soket yang tadi kita lepas. Nih oke, ini antenya nggak ada, kita perlu pasang dulu antenya karena kita mau nyalakan. Oke, nah kita coba nyalakan ya, kita tes apakah soketnya ini kebalik apa enggak ya. Caranya ya kita tinggal nyalakan terus kita tes. Oke, ini kita tinggal coba nyalakan. Jadi sebelum ditutup, dirapikan, kita coba pastikan semuanya itu oke ya. Kayak misalkan tensionnya, kemudian soketnya ini kebalik apa enggak. Kita coba nyalakan dulu. Welcome to HTX. Throttle warning, switch warning. Kita masuk ke menu calibrate ya. Mana ya calibrate? Ini tadi calibrate. Nah, nih calibrate. Nah, kita tes nih. Oke, ini bener. Terus yang ini kita cek. Oke, ini juga udah bener nih. Kalau seandainya misalkan terbalik ya, kalian tinggal tuker aja nih soket yang ada di sini nih. Jadi misalkan yang tadinya atas jadi bawah ya, tinggal ditukar aja sih sebenarnya. Oke, ini udah bener ya. Kita matikan lagi. Terus kita cabut ya baterainya. Oke, jika dirasa udah oke ya semuanya, dan nggak ada yang ketinggalan, baut-baut udah kepasang, soket juga udah kepasang, kita tinggal rapikan ya, kita balikin lagi nih. Oke, jadi kita tinggal pasang lagi nih, kita rapikan, kita tinggal baut ya satu persatu.
Oke teman-teman, ini yang udah dipasang semua ya, dan udah dirapikan. Udah saya pasang lagi eksternal modulnya. Kita pastikan sekali lagi kalau udah oke semua ya, udah nggak ada yang ketinggalan. Baut-baut terutama biasanya sering ketinggalan. Nah ini kalau saya coba rasakan, ini asli enak banget nih. Jadi feel pergerakan gimbalnya itu smooth banget dan cecek ya, atau kekes banget. Nah tapi ini untuk stick end-nya, ini kayaknya saya akan ganti ya stick end-nya tuh dengan yang ini TPS Crown Jewel. Jadi ini yang sama stick end yang aku pakai ya di TPS Tango yang ini nih. Tujuannya biar saya nggak perlu adaptasi lagi kalau misalkan gonta-ganti remote ya antara TPS Tango dengan TX12, itu feel untuk stick end-nya tuh tetap sama. Makanya ini akan saya ganti dengan stick end ini. Ini stick end cukup recommended terutama buat yang pincher style ya. Jadi stick end ini tuh bentuknya itu agak berbeda dengan yang lain ya. Kalau dilihat, nah di sini tuh ada kayak lengkungan. Jadi ini pas kalau buat pincer, karena untuk jari telunjuknya ini ketika megang ini akan pas banget dan genggamannya itu lebih enak. Makanya ini saya ganti biar sama dengan TPS Tango 2 saya. Ini cara gantinya cukup simpel ya guys, tinggal ininya diputar aja nih. Tinggal kita pasangkan ya. Kita pasang dulu yang ini, yang kecil. Terus baru kita pasang nih yang bagian pegangan buat telunjuk sama jempol. Nah ini pastikan untuk yang lengkungan ini ngarahnya itu ke sini ya, ke atas. Oke, ini pas banget nih. Oke, terus yang untuk throttle-nya sama, kita akan lepasin ya. Oke, ini udah kepasang ya. Kita rasakan sekali lagi, asli nih enak banget ini. Nah selanjutnya setelah kita bongkar ya tadi dan kita ganti gimbalnya, jangan lupa ini step yang paling penting nih, kita calibrate lagi. Welcome to SGX. Terus kita menuju ke bagian calibration. Itu ada di menu hardware, kemudian calibration, kita pencet enter. Terus kita start ya, kita tengahkan dulu sticknya seperti ini. Nah terus kita start, kita enter. Nah terus kita gerak-gerakan nih di bagian ujung-ujungnya nih. Oke, jika udah kita tinggal tengahkan lagi, terus kita enter. Oke, nah terus kita cek di bagian monitor. Nah kita cek pastikan untuk sticknya itu benar-benar full 100 atau minus 100 ya. Jika udah dikalibrasi ya, kalian tinggal coba aja tes ya untuk nerbangin satu drone. Oke, paling dari saya itu dulu. Thank you udah melihat video saya. Mohon maaf kalau videonya cukup panjang karena emang tutorial step by step ya untuk pergantian gimbal di TX12 ini. Oke, mudah-mudahan videonya bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan bye-bye.